Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fikih Mawaris akan membahas tentang kewajiban yang menyangkut harta warisan. Tim dari kelompok 4 yaitu Rani Sri Putri, Nindila Emanda, Tiara Resda Priliane, dan Winda Widiasari. Kewajiban yang menyangkut harta warisan, urutan dan penyelesaian yaitu: pertama, biaya pemeliharaan mayat. Yang kedua, biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor atau pemberi pinjaman. Dan yang ketiga, wasiat. Saya Nindila Emanda, NIM 1913040145. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya pemeliharaan mayat. Di sini, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Besarnya biaya tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh terlalu kurang, tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya perawatan ini harus didahulukan daripada hutang. Sementara Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, pelunasan hutang harus didahulukan. Alasannya, jika hutang tidak dilunasi terlebih dahulu, maka jenazah itu ibarat begadai. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apabila harta yang ditinggalkan si mayit tidak mencukupi, maka harta yang ada itu dimanfaatkan. Kekurangannya menjadi tanggung jawab keluarga. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membatasi pada keluarga yang menjadi tanggungannya ketika si mati masih hidup. Alasannya, karena semasa hidupnya merekalah yang memperoleh kenikmatan dari si mayit. Mereka pula yang menerima harta warisan. Jika ada kelebihan, maka wajar mereka harus bertanggung jawab memikul biaya perawatan. Materi yang telah disampaikan oleh rekan saya itu, apabila biaya jenazah tidak cukup dari harta peninggalan yang bersangkutan, maka diambil dari harta ahli waris yang wajib dalam memberikan nafkah jenazah semasa hidupnya. Apabila yang wajib menafkahi atau tidak mampu, maka biaya jenazah ditanggung oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak mampu, maka biaya ditanggung oleh wartawan umat Islam atau menjadi beban semua umat Islam sebagai kewajiban kifayah. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki berpendapat biaya jenazah istri menjadi tanggung jawab suami walaupun istri kaya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, biaya jenazah istri tidak merupakan tanggung jawab suami. Setelah saya akan menjelaskan tentang biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor atau pemberi pinjaman. Saya Rani Sri Putri, NIM 1913040124. Jumhur ulama mengklarifikasikan utang menjadi dua macam, yaitu utang kepada sesama manusia dan utang kepada Allah. Utang kepada sesama manusia disebut dengan dain al-ibad. Utang kepada sesama manusia ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, utang yang berhubungan dengan wujud harta disebut dengan dain ainiyah. Yang kedua, utang yang tidak bersangkutan dengan wujud harta disebut dengan dain mutlakah. Poin yang kedua adalah hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dain Allah. Utang kepada Allah maksudnya adalah semua utang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hutang nazar, hutang zakat, kafarah, dan lain-lain. Ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa pelunasan hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih diutamakan daripada hutang kepada sesama manusia. Sedangkan menurut mazhab Maliki, hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilunasi sesudah melunasi hutang kepada sesama manusia. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada ketentuan mengenai mana yang wajib didahulukan. NIM 1813040089.
saya akan melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang kewajiban atas harta warisan, urutan dan penyelesaiannya. Selanjutnya adalah kewajiban wasiat. Apabila seseorang yang meninggal dunia semasa hidupnya berwasiat atas harta kekayaannya kepada badan atau orang lain, maka wajib dikeluarkan harta wasiat tersebut sebelum dibagi oleh ahli warisnya. Yang mana wasiat ini sendiri telah disyariatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka ayat inilah yang melandasi kewajiban yang menyangkut harta warisan, dikeluarkannya wasiat adalah surah Al-Baqarah. Maka wasiat diwajibkan terlebih dahulu dikeluarkan, dan yang mana wasiat yang dimaksud di sini yaitu wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah dari keseluruhan harta tersebut adalah tidak melebihi sepertiga dari jumlah keseluruhan harta peninggalan atau harta kekayaan dari si pewaris. Yang mana ini sesuai berdasarkan hadis. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, meminta izin kepada Rasulullah. Dia ingin mewasiatkan 2/3 hartanya. Kemudian Rasulullah berkata tidak boleh, dan Sa'ad bin Abi Waqqas pun berkata setengahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kalau begitu sepertiganya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepertiga itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, cukup itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Maka dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa harta wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalannya. Nah, mungkin sekian dari kami yang merupakan dari kewajiban yang menyangkut harta warisan, urutan dan permasalahannya. Yang dimulai pertama yaitu pembiayaan atas penyelenggaraan jenazah, kedua utang piutang, yang ketiga adalah wasiat. Nah, setelah tiga kewajiban ini terlaksana dan diselesaikan, maka barulah bisa dikeluarkan harta peninggalan dari sisa dari setelah kewajiban tersebut ditunaikan. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 4
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.